Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Saya bilang gitu, saya nggak janjikan apa-apa. Ya, jangan janji apa-apa karena ada indikasi memang kong kali kong juga, ya kan? Jadi anak Batak asalnya diperalat untuk cari duit. Nah, dia kan bego, ya kan? Cuma supir angkot. Sementara si Rudi Yohanes sudah biasa cari duitnya dengan cara begitu, ya kan? Dengan cara malak donasi kan. Nah, itu kita jangan bantu dulu. Selesai semuanya, udah collab semua baru kita bantu nanti. Biar Betul. kolaps dulu semuanya, jadi supaya anak Batak ini selama masih ada hubungan dengan sidang dan lawyer, anak Batak akan kerjasama dengan Rudi Yohanes buat malak donasi. Jadi kita biar kolaps semua dulu dah, nggak bakal mati kok. Menurut informasi dari Pak Yarman, ya, ini keterangan dari anak Batak ya, bahwa ternyata istrinya katanya ditakut-takutin karena jangan berhubungan dengan DPO gitulah intinya. Itu ketakutan istrinya, kata ini keterangan dari anak Batak ya ke Pak Yarman, ya kan. Nah itu, nah ini orang-orang gila juga yang menilai kita DPO apa kita, ya kan. Pak Paul sendiri pun bukanlah DPO apaan tuh. Jadi kelihatannya ditakut-takutin, makanya istrinya jadinya nggak mau menerima telepon dari kita. Ya sudahlah, itu kan hak mereka. Saya bilang gitu. Dia tanya juga, bisa nggak Galarua bantu saya, katanya. Nah kita harus, saya harus bicarakan dulu dengan pengurus, saya bilang gitu. Kan gitu ya. Jadi nggak ada urusannya ya DPO nggak DPO. Kalau masa Ibu Koni sering di sini nggak ada masalah. Apakah kalian lebih pintar dari Ibu Koni? Apakah kalian lebih pintar daripada Pak Soleman Ponto? Ya Anda pikir sendiri aja, ya. Supaya Anda ngerti. Oh, saya tidak menderita jadi buruh. Karena saya bukan buronan ya. Saya merasa saya bukan buronan. Kalau mau buruh kan suka-suka kalian. Sama dengan saya juga nggak pusing kok dengan kalian. Saya juga nggak pusing dengan kalian kok. Dengan para yang katanya memburu saya ini saya nggak pusing kok. Shalom Indonesia diaspora, dimanapun Anda berada. Ya, ini gangguan terus ya, saya nggak tahu kenapa ini setelah di-upgrade gangguan terus. Nggak apa-apa, oke. Pak Raja Uti, tolong cek sound dulu, tadi baru saya jadikan co-host. Pak Raja Uti, Pulis. Ya Pak, siap. Ya, Pak Raja Uti ada standby. Ya, asli Pak Sur. Mantap, asli. Oke, terima kasih nih semuanya. Luar biasa. Mana ini ya, ini gimana nih caranya ya? Kayaknya harus di downgrade. Somnya bisa nggak ya di downgrade ya? Waduh, sebentar. Mana caranya gimana nih? Setiap kali ini hang terus ya. Caranya gimana nih ya? Apps. Oh, mesti nggak bisa videonya ya. Oke deh. Wah, nggak seru dong ya ini ya. Hahaha, nggak seru nih. Caranya. Sebentar. Saya punya cara lain ya. Sebentar, saudara ya. Oke, mungkin Bulis Solisoy. Ya, Pak. Bulis. Ya. Mungkin kasih laporan dulu yang ini Bulis. Kasih laporan yang kunjungan ke anak Batak itu Bulis. Oke. Ya, Cuman caranya gimana ya? Saya ininya apa namanya ada suratnya anak Batak itu ya. Betul.
Gimana? Saya Suratnya juga dari nggak mana? bisa. Nggak bisa share screen. Jadi donasi sekalian Cita, donasi anak Batak sudah diserahkan semua itu ya. Oke. Bisa Ya, share lanjut screen? aja saya sambil siapkan. Oke. Bisa, tulis bisa. Saya lagi Saya nggak bisa, Pak. Nanti salah share, Pak. ya, saya lagi coba share nih saya. Makanya. Pokoknya sambil cerita aja nanti saya yang ini. Oke. Ya, salam semuanya. Bahwa pada hari ini Ketua Galarua Sumut, yaitu Pak Yarman, telah menyerahkan donasi yang terkumpul yang pernah kita galang dana sejumlah 1.100.000 sekian. Pak Yarman sendiri yang menyerahkan ke penjara tadi, penjara Tanjung Kusta, dan anak Batak itu tanda terima yang sudah kita siapkan, ditanda tangan oleh anak Batak, dan ada juga surat pernyataan ya yang ditulis tangan oleh anak Batak sendiri perihal pro kontra lah ya, dikatakan tentang tujuan kita atau keterlibatan kita dalam hal membantu anak Batak juga keluarganya gitu. Jadi mungkin bisa di ini ya, di lebih jelasnya agar ditampilkan Pak Paul ya, sama fotonya bisa nggak ya, itu menyalahi nggak itu foto di sana? Enggak, kan itu kan kunjungan resmi kan? Ya betul, kunjungan resmi. Enggak apa-apa, itu kan kunjungan resmi. Lebih bagusnya sih Itu dibaca. foto siapa ya? Jangan lagi share video ya. Itu lagi share siapa Kenapa? itu ya? Kenapa Pak? Itu yang lagi share video siapa itu? Aduh, saya nggak tahu deh. Saya lagi siapin ganti laptop ini soalnya. Laptop saya baru di-upgrade Zoom-nya malah nggak karu-karuan. Pak Santi Amber bisa kali share screen Pak? Saya takut salah. Ya, saya sambil siapkan dia saya dulu. Pak Santiamer kayaknya videonya ini tolong ditutup. Mana tuh video? Iya, nggak ada ya Pak? Bukan ya? Nggak Berarti ada. bukan. Sebentar, bos. Tidak ada. Yang kebuka monitor cuma ada beberapa. Normal. Udah hilang. Ya, udah aman, udah hilang. Aman. Kirim aja dulu liso-liso ke ke Raja Uti. Nanti Raja Uti bisa share screen di situ kan. Dia kan udah co-host. Oh gitu ya. Ya, itu kan ada di HP itu. Ini laptop saya yang satu ini ngadet, ini nggak susah ya. Ya, iya Nggak ya. bisa cepat Pak, mesti download dulu. Hah? Oh gitu. Iya. Saya sih udah bisa tapi takut salah. Takut Nah, kekirim. coba aja kalau salah kan ketahuan. Ya, tapi takutnya kekirim yang lain-lain, Pak. Enggak lah. Ini kan di apa namanya share screen. Kekirim kemana? Kalau kekirim ke si Debaters kan si Debitur kan nggak apa-apa, bagus. Wah, enak aja. Lah iyalah. Sedangkan dia tak kenal awak pun dia cari-cari, dia gali-gali di mana. Dia tahu tidak ada yang apa, tidak ada, semua transparan gitu, bukan seperti dia. Iya. Ya biarin aja lah. Ya itu juga yang disampaikan oleh ini ya iya. anak Batak ya. Sebenarnya beberapa ya setelah kita putuskan tidak menggalang dana, tidak membantu kemarin setelah dibatalkan, dia sih sebenarnya telepon saya beberapa kali gitu loh. Nah karena rupanya dia tidak tahu apa yang terjadi di luar gitu ya.
Kelihatannya istrinya juga jarang berkunjung ya. Jadi dia telepon, bagaimana Tok, katanya, bantuan yang untuk saya bisa dibantu nggak dari Galarua, katanya. Lalu saya ceritakanlah semuanya. Semua saya ceritakan, termasuk fitnah-fitnah yang akhirnya terjadi sama kita, terutama ya, saya pribadi gitu ya. Nah, dia juga kaget, ya kan? Dia bilang, "Loh kok kita pelayanan kita jadi begini," katanya. Di mana arti pelayanan kita kalau sampai seperti itu? Katanya gitu. Gimana apologet kita sibuk berapologet kok jadi begini, katanya. Kami bukan apologet, saya bilang gitu. Kalian yang apologet, saya bilang gitu. Ya itu maksud saya memang bukan itu, katanya, tapi ya itu ya orang-orang lain gitu loh, sang debitur, katanya. Nah, ya itu makanya yang terjadi akhirnya begitu, saya bilang gitu. Dan anehnya istrimu kok bisa apa dengan dia, katanya. Dan satu hal juga menurut informasi dari Pak Yarman ya, ini keterangan dari anak Batak ya, bahwa ternyata istrinya katanya ditakut-takutin karena jangan berhubungan dengan DPO gitulah intinya. Itu ketakutan istrinya, kata ini keterangan dari anak Batak ya ke Pak Yarman, ya kan. Nah itu, nah ini orang-orang gila juga yang menilai kita DPO apa kita, ya kan. Pak Paul sendiri pun bukanlah DPO apaan. Ya itu, jadi kelihatannya ditakut-takutin, makanya istrinya jadinya nggak mau menerima telepon dari kita. Ya sudahlah, itu kan hak mereka. Saya bilang gitu. Dia tanya juga, bisa nggak Galarua bantu saya, katanya. Nah kita harus, saya harus bicarakan dulu toh dengan pengurus, saya bilang gitu. Saya nggak bisa putuskan sendiri, dan kita juga dalam hal ini kita harus pelajari juga gitu. Ya ikutin aja lah dulu alurnya, saya bilang gitu. Ikutin aja dulu sidang, saya bilang gitu. Nantilah kita lihat situasinya seperti apa, nanti kita pelajari. Yang pasti kami bukanlah tidak membantu, katanya. Oh, dia tanya lagi, apakah fitnah yang keji terhadap itu penyebabnya adalah saya, katanya gitu. Ya secara tidak langsung ya memang begitulah jadinya, saya bilang gitu. Karena sebab fitnahan terhadap saya itu ya diawali dari masalah kasus penistaan agamanya itu, saya bilang gitu. Justru karena sebenarnya kita ingin menolong lah, makanya jadi begitu. Banyak yang usil soalnya, saya bilang gitu. Jadi ya kami juga nggak bisa berbuat apa-apa. Yang pasti kami sudah berusaha untuk menolong, bukan kami tidak menolong, yang lain aja kami tolong. Gitu. Tapi kalau terlalu banyak orang-orang yang usil seperti ini ya kita apa boleh buat, kita untuk saat ini stop dulu, saya bilang gitu. Jadi ya minta tolong. Tadinya dia bilang kalau begitu bisa nggak minta tolong itu pribadilah yang bantu saya, katanya gitu di penjara. Saya nggak bisa putuskan itu juga toh. Saya kan punya keluarga, saya ada suami. Segala sesuatunya saya harus diskusikan, apalagi kan ini menyangkut uang, saya bilang gitu. Itulah jadi sangkin. Kasihan juga sih sebenarnya, kasihan gitu. Cuman ya itulah keluarganya juga. Saya tetap tegaskan, saya tegur, saya marahin istrimu, saya bilang gitu. Karena ya saya lihat kurang kooperatif. Ya harusnya ya kita udah ada niat membantu begini, harusnya dialah yang lebih proaktif, misalnya menghubungi kita. Ini enggak, saya bilang gitu. Kita yang banyak menghubungi itu pun nggak dijawab, nggak dibalas. Nah, itu suratnya ya. Mau dibacain nggak, Pak? Bisa dibacain nggak? Bisa.
Saya baca ya Pak. Ya. Nih. Surat pernyataan. Saya yang bernama Rudi Simamora, alamat Dusun 13, Desa Mulyardo, Sunggal. Alamat sekarang Rutan kelas 1, Medan, Tanjung Kusta. Dengan hati yang ikhlas, mengucapkan terima kasih kepada Galarua yang telah peduli mengutus pengurus Galarua Sumut melihat keadaan saya di penjara. Terima kasih juga bantuan yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kalaupun ada orang atau oknum di luar sana yang menuding Galarua atau memfitnah bahwa setelah saya dikunjungi oleh pihak Galarua, maka saya semakin tersiksa karena saya dimasukkan ke dalam sel tikus, itu tidak benar atau fitnah kepada Galarua. Dan keluarga saya tidak pernah menolak bantuan dari Galarua, tetapi justru berterima kasih kepada Galarua karena saya diperlakukan seperti keluarga di masa saat kami kesusahan. Kami juga berharap kepada Galarua tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Tanjung Kusta, Rabu 1 Februari 2023. Anak Batak, strip Rudi Simamora. Oke Pak Paul. Nih. Kwitansi bukti penerimaan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rudi Simamora, strip Anak Batak. Alamat Rutan Tanjung Kusta, Medan, kelas 1A. Telah menerima dana tunai kemanusiaan dari Galarua sebesar 1.301.110. Medan 2023, Rudi Simamora, yang menyerahkan Yarman Gulo, Ketua Galarua Sumut. Oke Pak. Kemudian fotonya ada ya Pak ya, udah ya tadi ya fotonya. Ya, ini anak Batak jelas, dan tadi juga tulisannya tulisan anak Batak sendiri, tulisan tangan. Nah, ini yang berbatik adalah Ketua Galarua Sumut, yaitu Pak Yarman Gulo. Oke, Pak Paul. Sekian informasinya tentang kunjungan ke penjara menemui anak Batak hari ini. Wah, bagus sekali ya Kak Liso ya. Ya, Artinya inilah fakta, inilah namanya bukti gitu. Ini betul. pakai bukti, bukan framing-framing. Ya, memang kita dengar selama ini dituduhkan bahwa gara-gara Galarua lah anak Batak dirinya ditaruh di sel tikus katanya gitu kan. Dan tidak ada yang mau terima bantuan dari Galarua katanya gitu. Ini akhirnya membuktikan framing itu adalah tipuan, framing palsu dan botol gitu. Betul. Betul. Jadi artinya bahwa ternyata anak Batak langsung yang meminta tolong kepada Galarua. Ya, secara organisasi, karena kan kita bukan individu ya, Kak Liso ya. Iya, betul. Yang lebih berpotensi untuk ada kecurangan sebenarnya ya pribadi-pribadi ya. Kalau organisasi kan sudah jelas ya. SOP-nya jelas, kita SOP-nya jelas. Yang pribadi-pribadi ini yang diragukan, emang benar-benar nggak sesuai yang diserahkan dengan yang masuk ke rekeningnya. Siapa yang tahu kan? Kan nggak dibuka kan? Tapi kalau iya, ya bisa jadi dia bilang 10 juta, taunya ada 20 juta. Siapa yang tahu? Kan nggak ada yang cross check kan? Nggak ada yang cross check. Nah, ya itu. Ya kecuali orangnya mau transparan ya kan, ini donasi yang untuk anak Batak ini jelasin atau tunjukkan, baru bisa dipercaya. Kalau pribadi-pribadi susah.
Jadi anak Batak juga tidak bodoh lah untuk lebih percaya pribadi daripada organisasi. Dia sendiri yang ngomong ke saya kok, percaya dengan Galaruah, mau apa lagi ya kan? Jadi kalau ada yang goreng-goreng di luar sana, ya kasihan sekali. Itu sebenarnya ya sirik tanda tak mampu gitu loh. Ya buktinya ya anak Batak sendiri ya sangat menyambut baik dengan kedatangan kita, bantuan-bantuan kita gitu, dan harapannya juga ke depan ya dia berharap, ya memang bilang ke saya, dia berharap Galarua membantu gitu. Tapi saya sejauh ini tidak menjanjikan apapun. Tidak saya janjikan apapun. Yang penting saya katakan ke dia bahwa kita untuk saat ini masih menyerahkan dana yang sudah terkumpul. Betul. Nanti berikutnya akan kita pikirkan lagi. Saya bilang gitu. Saya nggak janjikan apa-apa. Ya, jangan janji apa-apa karena ada indikasi memang kong kali kong juga, ya kan. Jadi anak Batak asalnya diperalat untuk cari duit. Nah, dia kan bego, ya kan, cuma supir angkot. Sementara si Rudi Yohanes sudah biasa cari duitnya dengan cara begitu, ya kan, dengan cara malak donasi kan. Nah itu kita jangan bantu dulu, selesai semuanya, udah kolaps semua baru kita bantu nanti. Biar Betul. kolaps dulu semuanya, jadi supaya anak Batak ini selama masih ada hubungan dengan sidang dan lawyer, anak Batak akan kerjasama dengan Rudi Yohanes buat malak donasi. Jadi kita biar kolaps semua dulu dah, nggak bakal mati kok. Iyalah, Pak. Nggak bakal Betul mati itu. kelaparan, pasti ada yang pelihara. Cuma nanti kalau sudah selesai semua, sudah nggak ada urusan keluar duit yang buat lawyer. Nanti kan alasan ini buat lawyer, ini buat ini, wah Rudi Yohanes mah banyak cakap dia kan. Buat inilah, buat itulah, nggak taunya buat dia tuncit di mana itu kan, ngomongnya buat lawyer, nggak taunya buat tuncit ya kan. Kita nggak usah bantu apa-apa dulu, udah biarin lepasin aja. Selesai putusan sidang, dia jalanin, mau 2 tahun, mau 10 tahun, nah baru nanti kita pikirkan. Ya, ini di foto begini ini tidak melanggar hukum, karena yang ngambil foto ini sipirnya sendiri, saudara. Karena ini kan untuk barang bukti organisasi. Jadi masuk ke ruang khusus, kita minta untuk difoto khusus ya. Ya, betul. Saya kalau besuk orang, saya bayar, ya saya bayar, bukan sebenarnya nggak usah bayar juga nggak apa-apa, karena formal, kunjungan formal, bukan kunjungan keluarga, ini kunjungan formal, saudara, kunjungan dinas. Jadi ada ruangan khusus privat boleh disediakan oleh LP, saudara ya. Ya tentu saudara harus ini ya, tetap harus uang rokok segala macam tetap harus ada, ya tetap harus ada. Nah ini kebetulan Pak Yarman ini adalah pembina rohani LP ya, yang kalau pelayan. Jadi tentu saja jadi ya nggak perlu bayar, bisa pendekatan minta ruangan khusus, begitu ya. Tapi seharusnya yang bayar ya. Betul, Pak. Ini ngomong-ngomong di ruangan khusus, lihat kursinya aja kan kursinya di itu ya. Nah, jadi memang saudara kita tetap tidak akan bantu ya. Kita tutup buku dulu sementara sampai beres semua dari Rudi nol ya, dan baru kita tolong mereka lagi, kita pikirkan caranya. Nah kemarin sudah terkumpul 1.200.000, kok cuma 1.200.000, karena berapa 1.300.000 ya? Ya karena kita ngapus, karena kita terus diindikasikan ada memang begitu yang nggak benar itu ya. Jadi kita stop, Ya kalau Anda mau nolong ya silakan saja, tapi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, no comment lah pokoknya lah, harapmu lah ya. Kalau saya sih indikasi ini mereka semua berdua ini kerjasama dipalak. Jadi si Rudi Simamoran ini dipalak sama si Rudi Yohanes donasinya ya. Karena itu memang ininya mereka. Itu makanya sampai ditakut-takutin istrinya jangan deket-deket. Sebetulnya Galarua bukan DPO ya. Kalau mau maksa bahwa Cindy Paulus Suryo Mulyono Jose Paulus yang ini adalah DPO, itu kan saya. Nggak ada urusannya dengan Galarua, ya kan. Jadi bodoh ya, bodoh. Nyatanya sampai hari ini Pak Santi Amar nggak pernah dipanggil polisi masalah saya. Ya apalagi pemilik yayasan. Siapa pemilik yayasan kita?
Pak Junias Pak Toping, Ponto. Pak Soleman Ponto, Ibu Mantu. Ya, ya kalau mau dipanggilnya mereka, Pak Santi Amar kan hanya pelaksana, ya kan? Kalau mau dipanggilnya mereka harusnya, ya kan? Ya mereka ini kan pejabat negara, ya kan gitu ya. Jadi nggak ada urusannya ya DPO nggak DPO. Kalau masa Ibu Koni sering di sini nggak ada masalah. Apakah kalian lebih pintar dari Ibu Koni? Apakah kalian lebih pintar daripada Pak Soleman Ponto? Ya Anda pikir sendiri aja, ya. Supaya Anda ngerti. Oh, saya tidak menderita jadi buruh. Karena saya bukan buronan ya. Saya merasa saya bukan buronan. Nah, kalau mau buruh kan suka-suka kalian. Sama dengan saya juga nggak pusing kok dengan kalian. Saya juga nggak pusing dengan kalian kok. Dengan para yang katanya memburu saya ini saya nggak pusing kok. Nyatanya saya kemarin ketemu, Anda lihat ya. Nah, ini kalau Anda percaya nih ya. Nih kalau Anda nggak percaya nih. Mana nih Instagram? Nih ya. Tadi malam saya ada tampil malah ya. Nah ini ya kan. Cari-cari kan? Kita tahu Ya. artinya nggak itu. Lalu kita cari kebenaran, cari akal-akalan. Nah itulah saudara. Sehingga mata kita dapat tertuju pada firman. Kita tertuju pada pembenaran. Ya, saudara ya. Saya berapa kali tampil nggak masalah ya, saudara ya. Nggak pernah saya takut atau apa, nggak ada urusannya, saudara ya. Saya tampil kok di publik kok, ya nggak pernah sembunyi. Malah kemarin kita di Den Haag ya, saudara ya. Mana nih? Kita kemarin di Den Haag ya. Di Amsterdam Hoofddorp. Kita di Amsterdam Hoofddorp, nggak ada masalah. Ya. Saya tampil di Amsterdam Hoofddorp sama sekeluarga ya. Ini kita pindah di lokasi yang berbeda. Nggak masalah, saudara ya. Saya nggak sembunyi ya. Jangan ngomong saya sembunyi. Jadi nggak ada urusannya ya, nggak ada urusannya. Saya hanya fundraiser saja buat Galarua, saudara ya. Bahkan mereka Galarua itu sering meeting tanpa saya pun mereka tetap jalan loh, saudara. Ya, ya dan saya memang sengaja tidak terlibat terlalu dalam. Saya karena fundraiser, suara saya didengar itu aja, saudara. Ya kan? Ya itu otomatis dengan sendiri yang namanya fundraiser di mana-mana didengar suaranya, saudara ya. Tetapi bukan berarti Galarua itu nurut sama saya, enggak, saudara ya. Anda semua kudu ngerti nih, Anda para penonton netizen. Katanya si Hani mau ngelaporin Galarua, laporin aja kalau dia tinggal mau adu sakti juga boleh ya. Kalau kita sih berani tantang, ayo Mualaf Center sama Galarua sakti mana, tinggal kita jajal aja, saudara ya. Tinggal kita jajal saja, ya kan, adu sakti juga boleh kan, mau geger-geger, mau kayak apa, model kayak apa. Ya, justru kita lagi cari kesempatan buat geger. Menurut saya kok ini perlu nih, Galarua cari cara buat gegeran buat Mualaf Center, ya. Perlu, ya, perlu, saudara ya. Sparring partner. Iya, supaya ototnya keluar, paskelnya keluar dong. Kalau perlu kita cari celah bisa gegeran sama Mualaf Center, ya kan? Iya kan, supaya Mualaf Center tahu jangan belagu. Emang cuman kamu aja yang punya Indonesia, ya kan? Hantam sana, hantam sini. Aduh, baru ya kumpulin buat Agustan kalian nggak dapat duit, dapatnya recehan, kita sekali ngumpulin dapatnya duit kakap, kalian kejang-kejang. Kita ya, saudara ya, saya kasih tahu Anda, saudara ya, Agustan mau sih kita menang, saudara. Artinya kita bisa menunjukkan cinta kasih kita. Dia tidak mau terima donasi, kita juga menang. Kita juga sudah menunjukkan cinta kasih kita. Ya, mau terima, nggak terima, kita tetap menang, saudara. Karena Galarua tidak pernah melaporkan Agustan ke polisi dan tidak pernah mencaci maki Agustan. Dalam hal kentut Alkitab itu ya, kita menunjukkan ajaran Tuhan Yesus. Mau apapun,
Ya, dan kita tunjukkan duitnya ada, bukan nggak ada. Ya, kalau kita tanya dulu, izin dulu, duitnya nggak ada, kita ngomong, kalau ternyata nggak kumpul kan kita repot, saudara. Goblok apa? Ini kadang-kadang goblok, harusnya izin dulu, tolol, izin dulu ngumpulin dana. Iya kalau terkumpul, kalau nggak kumpul apa nggak kalian nggak malah bully kita. Sekarang nih duitnya ada, kita nggak cuma omdo, nih duitnya ada kumpul, kita mau kasih kamu, mau terima apa enggak? Nggak mau terima, dananya buat Galarua. Mau terima kita juga senang, kita nggak masalah. Pokoknya menang banyak, ya. Itu saudara ya, Nabi ke-26 dan rombongannya. Bukan kaleng-kaleng saudara ya. Kita ndak kaleng-kaleng saudara ya. Oh saudara jangan macam mualaf center kumpulin buat teman sesama temennya sendiri aja. Ini juga kalian untuk pengingat bagi kalian semua para orang-orang Islam. Coba kalian lihat, kalian orang-orang Islam ya sesama kalian sendiri aja pelitnya minta ampun, ya kan? Iya kan? Sampai jerit si Agustanya kan? Coba kalian lihat kita orang-orang Kristen. Mengapa kita bisa begitu? Apakah karena setan? Nggak bisa, saudara. Mana karena iblis begini, saudara. Mana ada iblis suka berbuat baik, saudara. Coba kita lihat, anak Batak ada masalah, kita langsung pikirkan. Siapa ada masalah, kita pikirkan. Tetapi kita nggak goblok. Begitu tahu ini ada manipulasi, kita nggak mau, stop, kita minggir. Begitu, saudara ya. Kok berantem donasi? Oh enggak, kita nggak berantem. Yang dia yang recokin kita, saudara. Kita mah nggak berantem. Saifuddin yang recokin saya. Rudi Yohanes yang recokin saya. Saya mah nggak berantem, saudara ya. Nah, Anda lihat. Yang kejang-kejang kan mereka. Kita kan enggak. Kita kan santai-santai saja, ya. Begitu saudara ya. Nah, saya lanjutkan dulu tema kita hari ini ya. Terima kasih Bu Lis. Luar biasa. Jadi saudara sudah kita tunjukkan buktinya, kita nggak diam saudara ya. Kita itu selalu pikirkan teman-teman kita juga. Kita pikirkan nasib musuh-musuh kita, tapi kita pikirkan teman-teman kita. Ya saudara ya. Serius saudara ya. Inilah persaudaraan di dalam Kristus. Ya, inilah ajaran Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang kita masuk ya tema kita. Ini saya ganti laptop, sorry ya. Ini laptop yang ini lemot tapi memang Core i5 jadi tinggi ya, saudara ya. Ini begitu diupdate langsung zoom-nya langsung ini semua error semua. Nah, sekarang ini sudah bagus. Ya.